Rusia murka saat tahu niat utama AUKUS dan Quad bisa acak-acak ASEAN. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengkritisi pembentukan aliansi pertahanan baru antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat atau dikenal sebagai AUKUS serta dialog 4 sisi tentang keamanan yang melibatkan Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia. Menurut Lavrov, AUKUS dan Quad diarahkan untuk mengikis format kerjasama universal yang telah berlangsung lama di Asia Pasifik di bawah naungan ASEAN. Dia mengungkapkan salah satu tren paling modis saat ini adalah apa yang disebut sebagai strategi Indo-Pasifik yang ditemukan Amerika Serikat. Semua ini mengikuti garis mengikis format universal di kawasan Asia Pasifik yang ada selama beberapa dekade terakhir di bawah naungan ASEAN, kata Lavrov saat berbicara di Majelis ke-29 Dewan Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan Rusia pada Sabtu, 2 Oktober 2021 dikutip laman kantor berita Rusia TASS. Menurut Lavrov, KTT Asia Timur, Forum Keamanan ASEAN, pertemuan para Menteri Pertahanan dan Mitra ASEAN atau kerap disebut ASEAN Plus, dan sejumlah format lainnya yang berdasarkan prinsip konsensus merupakan beberapa format universal yang terkikis oleh pembentukan AUKUS serta Quad. Pada 15 September lalu, pembentukan AUKUS diumumkan. Prancis menjadi negara yang mengkritik keras pembentukan aliansi baru pertahanan tersebut. Pasalnya, tak lama setelah pengumuman, Australia membatalkan kontrak pembelian kapal selam diesel elektrik bernilai puluhan miliar dolar dengan Prancis. Kemudian pada saat bersamaan, Canberra mengumumkan bakal membeli kapal selam bertenaga nuklir dari Washington. Prancis memutuskan menarik duta besarnya untuk Australia dan Amerika Serikat pasca pengumuman pembatalan kontrak pembelian kapal selam tersebut. Perdana Menteri Australia Scott Morrison sempat membantah tuduhan Prancis bahwa negaranya berbohong perihal rencananya membatalkan kontrak. Morrison mengklaim telah menyuarakan keprihatinan atas kesepakatan itu sejak beberapa bulan lalu. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN dianggap perlu merespon dengan tegas terhadap kerjasama keamanan trilateral antara Australia, Inggris, Amerika Serikat yang juga dikenal sebagai AUKUS dengan menggunakan ASEAN Outlook in the Indo-Pacific. Pernyataan tersebut dikatakan oleh Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri RI untuk Asia Pasifik dan Afrika, Abdul Qadir Jailani, dalam acara diskusi AUKUS Response Forum Southeast Asia yang diselenggarakan oleh Forage Valleys Community Indonesia dari Jakarta Jumat 1 Oktober 2021. Dalam pandangan kami, ASEAN perlu merespon dengan tegas terhadap persoalan ini, sesuai dengan ASEAN Outlook in the Indo-Pacific dan prinsip-prinsip pengarah guna membentuk arsitektur versinya sendiri, kata Jailani. Dia menambahkan bahwa ASEAN harus konsisten dengan narasi dialog dan kerjasama regional alih-alih fokus dengan rivalitas. Hingga saat ini, belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh ASEAN terkait AUKUS, namun menurut dia, pesimisme yang mungkin muncul terhadap asosiasi itu seharusnya tidak memecah fokus ASEAN. Bukan berarti ASEAN telah terpecah dan sentralitasnya telah terkompromikan secara besar-besaran. Kita tidak boleh melihatnya dari cara pandang semacam itu. Sekali lagi, anggota ASEAN hanya memiliki kalkulasi strategi berbeda terkait respons spesifik terhadap dinamika baru, tambahnya. Dia pun menambahkan bahwa terlalu spekulatif untuk mengasumsikan bahwa belum adanya langkah yang diambil ASEAN berarti perhimpunan tersebut mungkin menjadi tak lagi relevan, sebuah ide yang ia sempat lihat beredar di laporan media. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa ASEAN sendiri perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi iklim geopolitik dengan dinamika yang baru, terutama dalam pertimbangan masa yang lebih lama. Seperti diberitakan sebelumnya, Australia menjalin kerjasama keamanan dengan Inggris dan Amerika Serikat, di mana Australia akan mendapatkan teknologi pembuatan kapal selam bertenaga nuklir untuk memperkuat angkatan lautnya. Dalam respon terkait AUKUS, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya mengkhawatirkan meningkatnya ketegangan di antara negara-negara besar di kawasan Indo-Pasifik menyusul pengumuman kerjasama tersebut. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengeluarkan sikap usai Australia membeli kapal selam bertenaga nuklir. Sikap tersebut dikeluarkan langsung oleh Kemenlu dikutip dari kemenlu.go.id Jumat 17 September 2021. Menurut Kemenlu, Indonesia mencermati dengan penuh kehati-hatian tentang keputusan pemerintah Australia untuk memiliki kapal selam tenaga nuklir. Sikap Indonesia selanjutnya turut prihatin dengan berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer. Alhasil, Indonesia menekankan pentingnya komitmen Australia untuk memenuhi kewajibannya mengenai non-proliferasi nuklir. Indonesia mendorong Australia untuk terus memenuhi kewajibannya untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan sesuai dengan Treaty of Amity and Cooperation, tulis Kemenlu.
Terakhir, Indonesia mendorong Australia dan pihak-pihak terkait lainnya untuk terus mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perbedaan secara damai. Dalam kaitan ini, Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan, tutup Kemenlu. Untuk diketahui, Australia, Amerika Serikat, dan Inggris memutuskan aliansi baru atau AUKUS. Aliansi ini diharapkan memberi Australia teknologi untuk memfasilitasi pembangunan kapal selam serang bertenaga nuklir. Cina sudah habis kesabaran. Aliansi AUKUS membuat Cina murka. Negara ini diprediksi jadi sasaran empuk Cina untuk melampiaskan kemarahan meski bukan anggota AUKUS. Kesepakatan AUKUS antara Australia, Amerika Serikat, dan Inggris menuai kritik yang keras dari Cina. Kedutaan Besar Cina di Washington mengatakan bahwa negara-negara harus menyingkirkan mentalitas perang dingin dan prasangka ideologis mereka. Juru bicara Kedutaan Besar Cina di Washington, Liu Pengyu, mengatakan negara-negara tidak boleh membangun blok eksklusif yang menargetkan atau merugikan kepentingan pihak ketiga. Secara khusus, mereka harus menyingkirkan mentalitas perang dingin dan prasangka ideologis mereka, ujar Liu, sebagaimana dilansir Reuters. Di tengah pengumuman kesepakatan AUKUS tersebut, Cina pun dikabarkan semakin agresif terhadap upaya menyatukan Taiwan ke wilayahnya. Ketegangan antara Cina dan Taiwan yang didukung Amerika Serikat telah meningkat selama setahun terakhir di tengah kekhawatiran invasi Beijing ke pulau itu. Cina telah mengambil sikap yang semakin agresif terhadap Taipei yang telah lama menerima dukungan militer dari Amerika Serikat. Bahkan Cina mendekati perang dengan Amerika Serikat atas Taiwan. Menurut mantan wakil direktur MI6 melansir express.co.uk pada Minggu 19 September 2021, ia memperingatkan bahwa Beijing menyimpulkan bahwa upaya damai tidak mungkin lagi. Cina hampir menyimpulkan bahwa upayanya untuk mengambil alih Taiwan hanya akan berhasil melalui upaya militer. Mantan wakil direktur MI6 Nigel Insekter mengatakan kepada LBC pagi ini bahwa kemungkinan konfrontasi militer antara Cina dan Amerika Serikat setinggi 8 dalam skala 1 hingga 10. Pada hari Jumat, Angkatan Udara Taiwan bergegas untuk memperingatkan 10 pesawat Cina yang memasuki zona pertahanan udaranya. Sehari sebelumnya, Taiwan telah mengumumkan peningkatan $9 miliar yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk pengeluaran militer untuk melawan ancaman dari Cina. Ada juga kekhawatiran bahwa fakta pertahanan AUKUS yang baru ditandatangani antara Inggris, Amerika Serikat, dan Australia dapat menyebabkan Inggris terseret ke dalam perang dengan Cina atas Taiwan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijian, mencap fakta AUKUS sebagai contoh mentalitas perang dingin yang sudah usang. Pembawa acara LBC Matt Free bertanya kepada instruktur, dalam skala 1-10, seberapa besar kemungkinan kita akan mendapatkan konfrontasi militer antara Amerika dan Cina atas masalah ini? Inspektur menjawab, kita setinggi 8 sekarang. Skenario kasus terbaik adalah bahwa baik Cina dan Amerika Serikat menyadari bahwa mereka setara secara militer dan tidak memiliki keuntungan besar. Pengakuan itu dapat memastikan perdamaian yang berkelanjutan jika retak. Itulah harapan terbaik yang kita miliki. Frey menindaklanjuti, Xi Jinping sedang terburu-buru. Dia ingin menguasai Taiwan sebelum dia meninggalkan kantor, yang akan terjadi untuk beberapa waktu. Tapi, momentumnya meningkat bukan. Inster mengatakan, kita mungkin mendekati titik kritis di mana negara partai Cina menyimpulkan bahwa reunifikasi damai dengan Taiwan tidak mungkin. Mereka akan memutuskan bahwa semua upaya mereka harus fokus pada opsi militer.